juga seni kempaan dan seni keris pastinya ya. Betul, ini acara pertama kali ada pameran keris. Betul. Pecah bedah keris dan untuk melestarikan supaya genset, gen milenial. Tahu semua. Benar. Kita bangkitkan rasa cinta anak muda bagi kita dan kita rancang untuk kita perkenalkan tentang keris tentang lokalan bagi kita. Betul, jadi kita tahu nganggo aja ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya photoshoot atau misalnya kan enak ngambil tuh Ya. kadang begitu dari dalam tapi saya nggak tahu. Dan yang kita juga cinta dan kita akan memberikan kelas kita anak muda bagi kita banyak yang kadang-kadang namanya Apakah benar misi kita kerisnya gitu ya? Ya, dan kita akan bertanya pertama kepada pelestari keris kita, itu Paman Suliarto. Kita akan bertanya tentang apa itu keris Bali kedutan kita, Paman. Let's go. Terima kasih atas saya Muhammad Suliarto, salah satu yang ikut melestarikan warisan budaya leluhur beberapa destinasi Nusantara khususnya bagaimana pertanyaan apa keharusan Bali keharusan Bali karena kalau keris itu secara personal kita kenal dengan namanya keris dan di Bali keris disebut dengan kapitan atau lebih dikenal dengan kapitan. Nah, kadukan ini merupakan salah satu sebagai wujud fisik adalah sebagai senjata tajam, artinya senjata bela diri. Namun di lain sisi memiliki nilai atau nilai spiritual. Jadi sebilang kadukan itu adalah memiliki nilai skala dan skala. Skalanya adalah berwujud benda tajam sebagai bela diri utamanya. Sedangkan di skalanya adalah mempunyai nilai spiritual, di mana nilai spiritual itu sebagai wujud dari kata laku upakara di dalam pembabaran atau pembuatan suatu kadukan itu. Kalau di Bali, kadukan itu adalah berfungsi di masa kini adalah sebagai pusaka dan sebagai alat untuk pelengkap upacara, baik manusianya, dewayatnya, terutama di manusianya itu adalah yang dipakai dalam upacara pernikahan. Terus di dalam dewayatnya juga itu di pura-pura mempunyai kita bagaimana kita ketahui bahwa di Bali itu ada Sunan Barong, Beratwa dan itu akan juga melibatkan kadukan. Lain berjanji yang lainnya bahwa bagi penangkaran. Nah, yang
saya mungkin tekankan, kadutan Bali itu masih tetap lestari dipakai di Bali sampai saat ini. Artinya terutama di bidang sisi spiritual. Untuk kadutan Bali mungkin kita akan paparkan sedikit ciri-ciri dibandingkan dengan daerah lainnya. Kalau kadutan Bali itu mempunyai wangun yang lebih kiri, atau yang lebih tegas, lebih kekal, karena menyangkut juga nilai seni juga dimasukkan di sana. Seperti itu. Jadi bentuknya lebih kekal dan wangunnya juga kunyit. Seperti itu. Kita kupas belah. Berarti yang terpenting adalah di luar daripada wangun, bingit dan sebagainya yang terpenting adalah bagaimana kita melestarikannya. Itu yang utama. Baik yang sudah diwariskan oleh leluhur kita itu agar dirawat, juga dirawat secara skala. Apa artinya? Ya, kalau itu secara fisik dirawat. Secara fisik itu harus dirawat dengan tidak membiarkan karatan. Bagaimana kita merawat secara fisik agar warisan leluhur itu kita bisa lestari dan diturunkan lagi ke generasi. Selain secara skalanya itu dengan upacara. Semisal upacara ketua landep itu misalnya istilahnya upacara untuk taruh dalam depan, terutama utamanya adalah banyak dari kita sebenarnya yang sering kita temui bahwa dalam pelestarian kadutan itu terkendala oleh suatu kerugian. Generasi selanjutnya artinya tidak berani untuk menyentuh apalagi merawat. Nah, di sini yang perlu ditekankan kepada generasi penerus kita, ini khususnya untuk keris kuno dulu, bentar dari apa kita. Artinya seperti itu, kita diwariskan oleh para leluhur sebilah pusaka, namun tidak dirawat, hanya dibantengin saja. Nah itu kekurangannya. Makanya pelestarian warisan leluhur itu harus skala fisik dan skala fisiknya utamanya harus dirawat. Makanya seperti badan manusia, kalau raga tidak dirawat maka energi atau manusia itu sendiri jadi tidak sehat, jadi tidak akan memberikan nilai guna kepada negara itu atau kepada diri sendiri. Seperti itu. Nah, jangan sampai istilah keduken itu menjadi suatu penghalang atau menjadi suatu justru penghancur daripada warisan leluhur yang sudah diwariskan ke kita. Kalau di dalam memberikan suatu perawatan itu, sebaiknya itu juga harus disampaikan atau diturunkan kepada generasi kita. Jangan sampai stuck. Nah, itu dah menyebabkan istilah tidak berani keduken jadinya. Nah, kalau sudah kita bermaksud untuk merawat, tidak mungkin akan kena keduken daripada leluhur. Kalau mungkin dijual warisan leluhur, nah itu bisa kena keduken ya. Nah, kalau dirawat, mungkin kalau karena olah rasa kita di Bali adalah kental dengan spiritual, bagaimana kita bisa minta izin dulu kepada leluhur atau
bermasalah di Kadutan Pusaka itu dengan berdiri. Dan demikian kita lapang dada untuk bisa untuk menenang dan merawat secara fisik supaya itu diwarangin maupun diperbaiki warangkanya dan sebagainya. Nah itu mungkin itu yang benda atau pusaka warisan yang diwariskan leluhur yang sifatnya benda kuno. Sekarang yang untuk Kamardika. Nah, keris atau Kadutan Bali Kamardika, saya mungkin inilah disinilah tempatnya sebagai tonggak untuk kebangkitan daripada keris atau Kadutan Bali sebetulnya. Ini kalau yang jadinya merasa anggi bangga sekali dengan empu-empu muda kita yang sudah bekerja keras dan mau melanjutkan carmaning keempuan dalam membuat pusaka-pusaka yang sesuai dengan pakem di zaman dahulu, yaitu melalui pemilihan bahan yang benar-benar bagus dengan tata upacara dan juga terakhir pemasakan. Nah inilah tonggak daripada perjuangan empu kita di Bali sekarang yang sudah menunjukkan bukti yang nyata seperti yang tampil sudah di pameran yang di display, dan itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Para empu Bali sekarang sudah bisa melanjutkan, artinya hal yang terputus sejak lama sekali dalam pembuatan Kadutan Bali yang asli Bali seperti itu, sekarang sudah bangkit. Dan semoga ini akan terus berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini saja, tapi untuk pameran Lokaran empu di Bali saat ini adalah tonggak sejarah kebangkitan daripada Kadutan Kamardikan Bali. Astungkara akan terus dilanjutkan dan generasi ke generasi. Nah disinilah perlu kelanjutan daripada suatu event-event seperti ini. Jadinya bisa kita bersambung rasa dan juga saling mengenal satu sama lainnya, dan juga bisa mengenali daripada karya-karya beliau-beliau sang empu kita di Bali saat ini. Ya mungkin itu dulu. Terima kasih. Pemaparan yang sangat luas ada dari teman beliau. teman-teman DUG, teman-teman Pande, teman-teman empu kita yang sudah bikin acara ini, menurut Raga sejarah nih, dan harus dilakukan. Nanti kalau tidak ada yang meneruskan, perapen-perapen kita pada mati nanti. Dan apa yang mau kita banggakan?
impor keris made in China. Man, come on. Hanya Adam dan Hawa buatan Tuhan, selebihnya buatan Cina. Jangan sampai kerisnya kita juga made in China gitu loh. Jadi harus keris Bali, harus tetap Bali. Dan buat teman-teman, buat semua tim Pendirit Raga, teman-teman semua yang bikin acara ini adalah para aktivis yang melestarikan kebudayaan. Dan buat semua teman-teman aktivis pelestari budaya, lagu ini buat kalian, judulnya Terus Berjuang. Malam saya berkunjung melihat pameran dari hari ini. Sangat bagus sekali, semoga pameran ini bisa mengedukasi dari anak-anak, dewasa dan sebagainya supaya memahami apa itu seni keris, baik itu dapur, baik itu model dan sebagainya, biar kita memahami, tahu semua jenis keris dan sebagainya biar tidak punah. Semoga pameran ini bisa berlanjut untuk berikutnya, bisa ada yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi di sini kita tuh bisa mengetahui banyak banget jenis-jenis keris, jenis-jenis barong, terus tuh juga ada kepala lembu, ada topeng-topeng juga banyak, terus ada beberapa lukisan. Terus pesannya kita tuh lebih ditingkatin dan diperbanyak aja sih. Mantap. Dan lebih diperjelas gitu siapa-siapanya. Dan semoga karya-karya di sini semoga orang-orang juga bisa menjaga kebersihannya, terus mencintai budaya Bali juga atau enggak seluruh Indonesia. Ini kan untuk menimbulkan api-api yang berkobar malam hari ini. Kita sampaikan terima kasih Dewi Pertiwi. Di malam hari berbahagia ini kita akan menyampaikan apa yang memotivasi saya membuat acara pameran keris Kedutan lokal Bali ini adalah kita berawal dari kegelisahan dan rasa kecemasan kita. Dan waktu itu kita ngobrol dengan pandai kita di Belah Batu, yaitu adalah Pandai Beraco. Beliau, tangan untuk beliau yang sudah ikut mengeluarkan nota pikirannya untuk kita menggarap pameran keris lokalan Bali ini dan menjadi bagian dari ulang tahun kota Denpasar kita. Tepuk tangan untuk Denpasar yang sudah memberkahi kita. Dan langsung setelah kita bercakap-cakap oleh Pandai Deng Berbatu, lalu otak saya mulai nakal, mulai bekerja. Kita melihat kegelisahan saya tentang ketika globalisasi modern seperti ini, gimana caranya kita membangkitkan rasa sayang dan rasa cinta anak muda
milenial kita dan anak muda generasi kita agar kembali cinta dan rasa sayang dan rasa cintanya bangkit akan keris kemerdekaan. Nah, ini benar-benar warisan leluhur Warisan yang memang leluhur sudah diakui oleh UNESCO. Iya, karena UNESCO sudah mengesahkan keris adalah bagian dari budaya nasional Nusantara kita. UNESCO sudah mengesahkan keris adalah warisan budaya kita. Tapi kita sebagai anak muda, gimana caranya ke depannya kita melestarikan dan mengajarkan kembali keris lokalan dari kita. Ada keberlangsungan dan Ada keberlangsungannya. Ada sustainable-nya di dalam. Terus hal-hal kecil inilah kita mengambil tema Atangi Reng Ageni, membangkitkan api-api suci yang berada di setiap kabupaten-kabupaten yang berada di pelosok-pelosok Bali ini agar kembali bangkit. Ageni arah hasil yang ada di setiap perapian itu agar kembali tumbuh, agar menjadi Ageni Sebuana. Ini saya baca buku ini di konsep Pengiwo. Wah, karena saya orang sana harus mempelajari Pengiwo. Saya pelajari itu Ageni rahasia yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dapur di perapian itu. Ageni rahasia ini kita tumbuhkan menjadi besar, menjadi Ageni Sebuana, api suci. Entah itu Brahmo Semeru, Brahmo Kunda, kita itu besarkan menjadilah api Amartasari. Yang bisa dari api itu bisa menghidupkan UMKM lokalan, bisa menghidupkan keluarga. Ini kan sudah terbukti. Karena kita selalu underestimate atas budaya yang kita miliki. Kita selalu berpikir bahwa budaya yang kita punya itu tidak bisa menghidupi kita. Tapi satu hal yang harusnya kita ingat bahwa budaya ini sendiri yang bikin hidup kita lebih hidup. Setuju? Banyak anak muda mungkin berpikir kita punya keris di rumah itu kalau dari adat, apalagi kalau misalnya udah rusuh gitu. Kita berpikir bahwa budaya yang kita punya, warisan yang kita punya ini nggak bisa memberi penghidupan kepada kita. Tapi satu hal yang mungkin mereka lupa bahwa apa yang kita punya itu sebenarnya bikin hidup kita lebih bagus. Betul. Iya kan? Sekarang contohnya kita melestarikan, Benar. kita mengedukasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tersirat, entah itu ilmu kerukunan keris yang sudah disampaikan kemarin, entah itu apa hal-hal yang tersembunyi dalam keris yang perlu kita ungkap kepada anak muda. Kita harus memberikan anak muda itu ilmu pengetahuan agar anak muda itu tidak melihat keris itu, keris itu tengah, double. Itu setuju sekali. Sekarang kita tuntas, kita podcastkan, kita seminarkan hal-hal yang berada di dalam dunia keris itu untuk apa? Untuk membangkitkan rasa cinta, rasa sayang anak muda kita. Ketika dia mempunyai warisan di rumahnya, hal yang terkecil perlu kita edukasi kepada anak muda. Gimana caranya membersihkan keris? Apa pantangan keris itu agar tidak korosi? Hal-hal apa saja kita lakukan ketika kita menjelang tumpak landep. Nanti akan dibicarakan oleh Pandai Sabar, salah satu pandai praktisi keris yang berada di Gianyar. Dan kita juga mengundang praktisi hukum, yaitu Bapak Pasek Suryawan SH. Dan salah satu pandai kebanggaan kita dari Karangasem yang satu-satunya pandai bisa menggabungkan keris dengan emas mertatah, yaitu Pandai Juna. Dan kita juga akan mengundang keris tidak lengkap tanpa danganan, keris tidak lengkap tanpa sarung. Dan ini adalah salah satu seniman art kita yang berada dari Tapak Siring, yaitu Ida Bagus Made Asmara yang dikenal dengan Ida Bagus Ceng. Dan beliau adalah salah satu tokoh ogoh-ogoh. Hari ini kita lengkap ya, mendapatkan narasumber. Beliau adalah salah satu tokoh ogoh-ogoh, beliau juga salah satu pelukis. Dan kita dampingi beliau dengan tokoh seniman muda Denpasar kita, yaitu Keduk Garas. Tepuk tangan untuk Denpasar. Untuk seniman kita persilakan ke depan. Yes, oke. Sebagai narasumber. Kami persilakan untuk Pandai Suryawan sebagai pelestari keris, kami silakan to join di depan. Kemudian Pandai Juna sebagai perwakilan keris Karangasem. Kemudian Bapak Ida Bagus Made Asmara, seniman dari Tenganan. Kemudian selanjutnya Pandai Made Sabar sebagai praktisi keris, ahli cuci dan ngewaran keris. Dan anak muda Denpasar kita. Dan anak muda Denpasar kita. Kedua, sebagai tokoh seniman dari Denpasar. Oke. Kayaknya untuk memantik diskusi kita, karena kita akan lumayan 1 jam kita akan berdialektika di sini. Saya boleh dong memantik diskusi ini dengan satu orang yang berani maju ke depan? Boleh? Jadi tanpa harus tahu pertanyaannya apa. Ada hadiah karena saya yakin tidak ada yang gratis di dunia ini. Sehat dulu mahal, apalagi kalau sakit jauh lebih mahal. Yang gratis cuma satu, yaitu disakitin. Mbak MC, mohon maaf Mbak MC, Bapak tersenyum melihat. Ini Bapak beliau. Ya ada ayah saya, itu ayah kandung saya, ada ibu saya di sini juga ya.
Nggak bakalan ada pertanyaan kok dari beliau. Karena saya akan selalu menjawab, kalau sendiri bikin bahagia dan nyaman, kenapa kita mesti berdua? Silakan yang berani ke depan. Oh, ada Pak De Soto. Ada Pak De Soto di sana. Terima kasih sudah hadir Pak De. Ada Erik EST di sana, sang pembuat film di sana ya. Ya, dia adalah pembuat film internasional. Banyak orang-orang hebat loh di sini ya. Boleh satu orang maju ke depan tanpa harus tahu pertanyaannya apa. Jadi tidak ada yang gratis. Saya punya buku karya pertama saya. Ini baru luar biasa. Langsung maju tanpa harus tahu pertanyaannya apa. Beliau sudah 2 hari di sini. Beliau sudah 2 hari menonton pameran keris ini. Beli dari mana? Ya, Ciko Maria. Dari Ceko Maria. Saya ada gailat nih. 2 hari ya beli main deh. Saya ada gailat nih. Kayaknya kurangnya di rumah tunangan lah. Liu gaya mau. Oh sebenarnya Liu gaya nih. Ngelah tunangan apa belum lakukan? Belum menikah, oke. Saya ada gaya berarti nih. Sing malam minggu. Pacar bawa ke sini, pacar nggak dibawa ke sini? Biar nanti sudah pulang. Oh gitu, ya oke. Beli, kalau semakin ke belakang, sesuatu ini beli tengah-tengah deh, hoyong beli. Tengah-tengah hoyong beli, oke. Belinya langsung berani. Saya cuma mau tahu, buat beli apa sih makna sebuah keris? Siapa namanya tadi? Sorry. Tupande, oke. Buat Tupande, apa menurutmu makna dari sebuah keris? Makna dari sebuah keris menurutnya tuh Pak Andi, silakan. Dimulai 1 menit dimulai dari sekarang. Keris menurut yang Nika adalah cerminan dari diri sendiri. Yang sebagai seorang pemandi juga. Menurut yang Pandai Nika adalah cerminan dari diri sendiri atau sebuah proses yang kerjakan di prapen tersebut sehingga menghasilkan sebuah karya yang tidak tahu bagaimana itu hasilnya. Yang jelas apapun itu adalah sebuah pemikiran yang tumpahan rasa yang sebagai pemandai juga. Dan Nika juga di akhirnya Nika menurut yang bonus. Menurut yang Sami pada pengisir yang Riki yang sebagai orang yang pandai yang masih muda Niki yang kari umur 24 tahun. Tapi dia memandai ampun TK, dari TK sampai SMK yang jadi pandai. Dan yang kerja di Pandai Nika sedikit cerita yang hanya mengerjakan sebuah pasuh dari mungkin tetangga-tetangga, dari orang di luar kecamatan mungkin banyak, karena di daerah yang Nika masih terus ada sawah, masih megalung Nika akhirnya masuk gitu. Jadi untuk keris Niki yang mau mendalami, karena dari TK sampai yang SMK Nika yang sama sekali belum totalitas membuat keris, yang hanya bisa memikirkan oh ini proses. Jadi yang kesini 2 kali karena yang kagum pertama sarang Pak Da juga semua banget ini sudah mematik. Yang semua sama pandai-pandai. Nah, karena di pelosok desa yang ikut bergabung di acara pameran ke sini. Karena usaha Pak Dek Niki umumai dalam artian nikah dot pang keris Niki pang bangkit. Hadiahnya berupa buku, karena ketika saya akan ngasih uang mungkin sebentar kalau dibelanjain langsung habis ya. Jadi jangan dilihat dari bukunya, cuma bukunya ini spesial buat Tupande yang sudah melestarikan keris. Terima kasih. Asik, tepuk tangan untuk Tupande dari Ceko Maria dan Pasar nih. Setuju ya, makna dari keris itu sendiri adalah menggambarkan dirinya. Dimana saya yakin ketika membuat keris itu artinya kita sedang beryoga. Dimana ketika kita beryoga itu artinya kita selalu menyatukan antara pikiran, gerak badan kita dan nafas kita untuk menjadi satu. Kalau itu tidak menjadi satu, tidak mungkin terlahir keris ini. Karena keris itu menggambarkan diri kita. Dan saya juga pernah dengar, saya sempat berkunjung ketika akan mengundang. Beliau adalah salah satu pandai berada di Karangasem. Beliau juga ada di Pandai Mangku Yusa. Pandai Mangku Yusa sempat bilang mati yang sebelum membuat keris itu mesti metapa Mangku ya, mesti menyasar ya. Om Swastiastu. Swastiastu Mbak Nilu.
Terima kasih sudah join tentunya. Ini Nanti kita semakin membuat kami ajaduin. semangat. Semangat kakak kesayanganku. Om Swastiastu. Matur suksema. Sampun nyarengin adik yang tercinta. Oke. Sukses untuk acaranya. Sayangnya tetap melestarikan, menjaga tradisi yang kita miliki. Karena hanya itu yang kita punya. Untuk Modilo juga sekali lagi terima kasih Modilo. Semoga Modilo sehat selalu dan selalu semoga dapat mendampingi kami di sela-sela kesibukan beliau tentunya ya. Mohon izin maafnya tiang nyelang ya. Silakan Modilo. Terus Modilo. Terima kasih. Baik, malam hari berbahagia ini kita langsung berikan kesempatan yang pertama kepada siapa Pak Dek? Ya, kita Sesuai akan dengan urutan. Sesuai dengan urutan kita akan bertanya kepada narasumber pertama kita yaitu Sebagai pelestari keris. Sebagai pelestari keris Sebagai dari Pastor Suryawan. Kita akan bertanya tentang masalah legalitas. Karena keris pasti harus ada legalitasnya ketika suatu contoh misalnya kita naik motor membawa keris. Apakah nanti kita tidak ditangkap polisi naik motor pakai nada nggak bawa keris? Cuk, ya polisi, kamu bawa senjata tajam. Dan beliau akan bicara masalah keris dari sudut pandang hukum. Tepuk tangan untuk Pak Pastor Suryawan. Di mana tanggapan beliau, pandangan kacamata beliau dari segi hukum tentang keris Bali tersebut. Lurus. Ya, terima kasih Pak Dek. Sebelum saya memulai, izinkan aturan punya Pangastung Karo, Om Swastiastu, Om Anugerah Katerwatu Wiswanta, semoga pikiran baik dan datang dari segala pusat. Pada kesempatan yang baik ini, saya haturkan banyak-banyak terima kasih nih, terutama Pak Dek Kedu, Pak Dek Unggit ini yang memprakasai kembali, mewadahi para pandai yang mempunyai karya untuk bisa bangkit kembali, memperkenalkan. Karena saya sepribadi selaku pencinta dalam hal ini pelestarian keris Bali itu sangat rindu terhadap hasil karya cipta leluhur Nusantara yang sudah lama sekali kehilangan jejaknya khususnya di Bali. Jadi dengan momentum yang bagus ini, mari kita bersama-sama agar ke depan kalau saya sih lebih suka dalam penggalian saya dan teman-teman izin juga di sini juga banyak teman-teman senior saya dalam perkerisan yang mungkin lebih dulu melakukan penggalian terhadap hal-hal ini. Jadi kalau berbicara dari aspek legalitas, kebetulan saya berprofesi sebagai advokat. Saya juga sering berdiskusi terkait keris ini. Bagaimanapun kalau kita melihat dari ciri fisik, keris itu adalah senjata tajam, yaitu senjata penusuk atau penikam dari ciri fisik. Jadi kalau kita ngomong secara legal standing hukum, jelas ada aturan di negara Republik Indonesia. Jadi saya akan bacakan salah satu dasar hukum yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Jadi di sana mengatur tentang yang berbunyi pasalnya, setiap orang dengan tanpa hak tidak boleh memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, dan mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai benda-benda atau menyimpannya, mengangkut, menyembunyikan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam, senjata penusuk yang melanggarnya dengan hukuman setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, dalam aturan tersebut, dalam undang-undang tersebut, yaitu ada sesuatu dalam pengaturannya yang dikecualikan, yaitu pengertian senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata yang dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan
atau sebagai benda budaya. Jadi ada di sebagai benda pusaka atau barang-barang kuno dikecualikan tersebut. Tapi dengan dasar hukum ini kita melihat dari ciri fisik tadi adalah benda tajam, dan di beberapa kejadian di Jawa, kalau kita ngomong dari aspek legal, beberapa kejadian orang yang membawa keris ada dijatuhi dengan hukuman penjara. Jadi kalau kita memahami secara hukum pidana, jadi suatu putusan yang sudah pernah diberlakukan menjadi jurisprudensi, jadi bisa diberlakukan ke orang lain, gitu. Jadi dalam hal ini bagaimana sebenarnya, makanya kita perlu berdiskusi, mensosialisasikan benda keris ini bukan semata-mata sebagai senjata tajam dari bentuk fisik, tapi juga merupakan benda budaya. Nah, itu perlu ke depan juga, mumpung kita ngumpul selaku praktisi, pelestari dan sebagainya, niki perlu wadah pada ke depan secara legal bisa kita wadahi suatu organisasi nih yang ke depan terkait spirit pelestarian ini agar semua terproteksi dengan aman, menjadi benda-benda budaya, jadi yang dikecualikan dari, karena dalam hukum pidana tersebut perbuatan pidana itu adalah dari mens rea, jadi niat untuk membawa senjata atau keris itu untuk apa, kan gitu. Makanya ke depan ini dalam kesempatan yang baik ini kita menumbuhkan rasa cinta, kebanggaan kita memiliki benda-benda warisan budaya ini bisa sebagai pelengkap berbusana. Jadi bagian dari warisan budaya kita. Jadi karena sepengalaman saya dan teman-teman pelestari, bahkan sempat beberapa kejadian. Ini ada teman-teman pelestari yang memulangkan keris dari luar negeri itu ditahan di bea cukai. Jadi kita sampai mengurus rekomendasi dari Polda Bali untuk memberikan izin kita dan kita terangkan, karena kan mohon maaf tidak semuanya terkait benda ini terlalu paham. Aparat penegak hukum kita juga, makanya kita harus mengedukasi, memberikan pemahaman dan pemikiran bersama untuk memahami benda ini bukan lebih ke senjata tajam. Nah mungkin makanya harus ada wadah, karena kalau di pusat di Jakarta itu ada SNKI namanya, Pak. Jadi SNKI yang diketuai Pak Fadlizon, jadi dia mengkoordinasi pelestari keris di Nusantara dalam wadah suatu organisasi. Jadi legal dia. Jadi ke depan pun kalau kita di Bali membuat suatu bentuk organisasi yang legal berbadan hukum bisa mewadahi pelestari kita yang melakukan pengoleksi tetap keris, pandai-pandai kita yang membuat dan menggali lagi karya cipta ini, dan terlebih terkait yang kemarin yang yang dipaparkan sama di Pandey Brate itu, jadi penggalian terhadap penemuan, kan begitu, penemuan terkait ini, kan ini bisa secara legal nanti dibuat didaftarkan sebagai paten, karena niki bagian dari warisan budaya kita. Makanya kita yang harus bagaimana menjaga ini, jangan sampai sudah direbut orang luar hasil karya cipta leluhur kita baru kita rame. Nah di sini juga beruntung telah hadir Mbok Niluh Jelantik selaku anggota DPD yang terpilih ke depan. Ini paling tidak menjadi PR, Mbok. Jadi bagaimana dalam pelestarian budaya perkerisan ini khususnya di Bali, biar ke depan bisa terjaga eksistensi tersebut mendapat pengakuan lah, paling tidak ada semacam yang melindungi secara legal, karena seperti yang sampaikan tadi, karena sudah ada jurisprudensi terkait orang membawa keris dihukum. Jadi paling tidak ada acuan dasar hukum aparat penegak hukum untuk memberlakukan,
Karena kita ketahui nasib apes itu tidak ada di kalender, Mo. Kan kita nggak tahu, setiap orang bisa saja karena berjalan membawa keris dan sebagainya. Jadi bagaimana seperti yang dikecualikan menjadi benda-benda sakralisasi kita sebagai benda-benda budaya ini agar terakomodir, dan juga lewat pengaturan bagi saya sih secara legal masih bisa, dalam artian mungkin lewat pemerintah provinsi Bali membuat aturan terkait bahwa sebagai pelengkap berbusana biar ke depan juga pandai ini dan banyak hal makanya seperti yang Unggit bilang itu kan, ada Unggit ada teknologi di sana. Kalau bagi pemahaman saya bukan lebih ke senjata fisik yang kita lihat runcing tajam dan sebagainya. Ini sebuah teknologi, ini sebuah karya cipta rasa dan karsa leluhur kita. Dan ini patut kita suarakan kebanggaan ini. Makanya dia terkadang agak miris lah melihat masih malu-malu karena terkadang orang membawa keris selalu identik dengan klinik mistis itu, yang sing balian dan sebagainya. Nggak ada yang ini. Padahal sebenarnya kalau kita memahami lebih dalam warisan ini, ada pengetahuan di dalamnya terhadap seni tempa besi yang baru kita pahami saat ini di era modern, itu tentang yang disebut dengan metalurgi. Ini sangat luar biasa. Leluhur kita seperti yang disampaikan Bika Brate kemarin, dari abad ke-8 leluhur seni tempa ini sudah leluhur Nusantara kita ketemukan gitu loh. Makanya kita perlu bangkitkan kembali dan dorongan kembali. Nah, terkait secara legalitas mungkin seperti itu Pak Dek. Jadi masih di ranah, bagi Tiang sih masih di ranah abu-abu dia. Bisa saja mengena orang yang membawa keris dihukum, bisa saja. Karena ada jurisprudensi yang pernah pengaturannya jelas, dan tergantung kita memahami dan memberikan penjelasan ke aparat penegak hukum bahwa benda ini sebagai benda budaya. Mungkin seperti itu dulu, Pak. Jadi sebenarnya intinya yang disampaikan oleh Pak Suryawan, kedepannya mungkin bisa kita bikin asosiasi. Asosiasi asosiasi pelestari perkumpulan yang berbadan hukum. Jadi ketika kita sudah bikin asosiasi, ketika kita mau bersuara dan kita mau memberikan suatu masukan kepada pemerintah, lebih didengar. Karena biasanya kalau asosiasi itu sudah ada legalitasnya, jadi kita sudah pasti berbadan hukum gitu ya. Jadi kita titipkan buat Dilo biar kita bisa dapat lampu hijau gitu ketika kita mengajukannya. Mohon izin. Sebelumnya Tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya karena menyela adikku sayang. Mohon izin Tiang harus pamit dumun karena sampun ditunggu oleh keluarga. Hari ini atau nanti ya. Sudah disiapkan kue di Tadi suami rencananya kan mau ngasih kejutan, tapi kan kejutannya jadi nggak lucu karena Tiang sudah punya jadwal-jadwal sendiri. Akhirnya dia baru buka tadi. Kita udah nunggu nih gitu loh. Jadi mohon izin. Terima kasih banyak atas masukannya. Kita akan suarakan sama-sama. Kita akan perjuangkan bersama-sama. Sebagaimana senjata api yang ada izin-izinnya di beberapa negara tertentu, tentu saja kita di Bali juga berhak untuk menanyakan, untuk menyampaikan bagaimana kalau nantinya keris itu juga bisa kita buat dengan sistem yang sama, ada izinnya. Jadi dinumerasi, dibuat ada 1000 keris misalnya di Bali. 1000 itu sudah tahu siapa yang punya. Misalnya 001 Dewi yang punya, 008 beli Unggit yang punya. Setuju nggak? Setuju nggih? Nggih, nanti segera kita akan ketemu lagi. Sayang nggih? Kita duduk bareng, berikan semua bahan-bahan untuk nanti kita berantem di sana. Nggih? Mare robok gen. Setuju? Setuju karena hanya Bali yang kalian punya, hanya natah Bali yang kalian punya. Kita hidup dan kita akan mati di sini. Kita harus jaga. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya martabat yang tidak bisa diperlakukan dengan semena-mena. Salam sayang dari Tiang. Matur suwun semua atas semua support. Adikku tercinta, I love you full. Makasih banyak ya. Terima kasih Mbak, tentunya kita ini titipkan. Luar biasa sekali. Tentunya ini ada kaitannya tentunya dengan kenapa kita harus mengajukan
Karena ini bukan senjata, ya kita juga bukan sebagai senjata tajam ya, tapi sebenarnya warisan budaya. Jadi kalau di klasifikasinya itu ketika kita verifikasi siapa yang ikut anggota, mungkin kalau ada asosiasi artinya ada keanggotaan. Ya, benar. Jadi ketika dia masuk anggota, artinya kan harus ada yang kita verifikasi siapa sih yang berhak sebenarnya membawa keris. Jadi bukan dianggap sebagai senjata tajam. Fungsionalnya seperti apa? Itu yang mungkin kita lihat dalam verifikasi kita nanti gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, selain juga itu kan sekarang kan banyak lembaga sertifikasi juga. Jadi ke depan karena banyak juga pengalaman saya benda-benda sejarah kita seperti keris ini berada di luar negeri dan banyak juga sudah dipulangkan. Jadi kalau mari kita belajar bersama-sama menggali pengetahuan ini untuk memverifikasi ke depan, bisa saja wadah organisasi menjadi mendapat sertifikasi. Itu yang bikin kita kuat ya untuk kepemilikan keris kepemilikan. Belum lagi dia memiliki nilai value ke depan. Jadi kita juga berharap keris Bali yang karena keris di beberapa daerah pun ada seluruh Indonesia. Jadi dia memiliki ciri-ciri khusus. Jadi keris Jawa seperti apa, keris Melayu seperti apa, keris Bali memiliki ciri khusus. Jadi itu pun menjadi salah satu kekuatan kita di Bali, memiliki hasil karya cipta. Itu jadi bisa kita selamatkan menjadi hak paten atau karya cipta tersebut. Terus ada mungkin nanti sertifikasi orang-orang yang mampu mengidentifikasi tersebut. Jadi dalam verifikasi itu kita bisa memverifikasi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Iya, benar. Itu yang sebenarnya akan menjadi acuan kuat kita. Jadi ini bukan hanya untuk sekadar senjata tajam yang kita tidak tahu fungsinya seperti apa, tapi ketika ini bisa menjadi milik kita memang harus verifikasi ya. Jadi kita memang benar bisa tahu apa sih yang boleh dilakukan, apa sih yang tidak boleh kita lakukan. Jadi setiap anggota yang memiliki keris. Jadi terproteksi. Jadi setiap anggota kan tinggal mengacu ke izinnya, misalnya ke kepolisian, dinas kebudayaan, dinas perindustrian. Kalau ada yang mau penyelamatan dari luar, sebetulnya saya juga di beberapa teman-teman di sini juga kita ada tergabung di sebuah komunitas. Kita melakukan penyelamatan dan mendatangkan benda-benda dari luar biasa sekali. Kita harus bikinkan wadah memang benar ini seperti masukan dari Bapak Pastor Suryawan, terima kasih. Dan tentunya ini mengingatkan kita kembali terhadap fungsi dari keris ini sendiri. Nah, itu sepertinya harus kita tanyakan kepada Pandai Juna. Ya, kemarin kurang lebih sedikit banyak sudah menjelaskan. Kita kembali ke fungsionalnya lagi. Kita kembali ke fungsi dari keris itu sendiri. Kemarin yang saya tertarik itu sebenarnya dia mengatakan dan mengingatkan ternyata fungsinya sendiri bukan hanya untuk fungsinya sendiri tadi awalnya yaitu untuk membela diri, mempertahankan diri kita ketika kita dapat serangan, entah datangnya dari mana gitu ya. Kemudian kalau laki-laki itu biasanya pakai seselet. Nah, kalau perempuan sendiri pasti harusnya ada dong ya, seperti itu. Karena yang kalau misalnya kena yang namanya insiden di jalan, kita nggak tahu, nggak mungkin cuma kena laki-laki aja, tapi juga perempuan. Kalau perempuan apa? Tusuk konde katanya. Bener ya, bener juga masuk akal. Kalau laki-laki itu seselet itu fungsinya untuk membela dirinya. Nah kalau perempuan kan nggak mungkin bawa seselet. Nah kayaknya tusuk konde dia juga ya. Saya tertarik dengan itu. Mungkin kita bahas hari ini oleh Pandai Juna sebagai perwakilan keris Karangasem, kita kembalikan lagi apa sih sebenarnya fungsi-fungsi dari keris yang sudah kita warisi. Ya, silakan. Semua tegaklah yang sedorong yang mulai berbicara, izinkan yang orang pengajar Om Swastiastu. Semua buat Padek ini sangat di luar ekspektasi Tiang Riki. Baru kemarin yang di chat sama Padek bakal jadi narasumber, cara neplek joget, yang tekum boleh joget terus tiba-tiba kena neplek gitu. Dan boleh persiapan apa-apa. Kita mau mengajak memperkenalkan kepada anak muda, ini loh anak muda lokalan Karangasem kita. Tepuk tangan untuk Pandai Juna lokal Karangasem. Kembali yang bahas kemarin yang banyak ngobrol sama Bebra Dewi, jadi dia banyak cerita di sana. Awalnya bagaimana saya bisa terjun ke dunia perpisahan. Nah, yang jatuh saya kembali seperti bercerita dan terus silakan.
Jadi yang kenapa yang berkecimpung di dunia perkristen, yang sedikit cerita ini awalnya tidak bukan beliau ada di sebelah saya. Jadi dari beliau beli Pak Suryawan datang ke rumah. Jadi beliau bisa dibilang kolektor keris. Kebetulan dari leluhur saya, artinya bapak sampai kakek yang tahu kan gitu. Beliau profesinya adalah memandi. Jadi beli pasar datang ke rumah saya waktu itu pengen meminang karya bapak saya. Jadi lama ngobrol di sana, beliau karena didampingi sama saya, beliau nanya, "Kadek bisa nggak bikin keris?" Ya, nggak bisa, belum bisa gitu. Tapi saya dari kecil sudah secara tidak langsung membantu bapak dalam proses menciptakan keris. Jadi sudah tidak langsung saya sudah belajar dari kecil gitu. Nah dari sana beliau berpesan, kenapa nggak mau mencoba? Mumpung bapak masih ada, jadi ada yang langsung kamu bisa tanyakan apa gimana caranya. Jadi dari itu saya berpikir, ya istilahnya biar nggak putus, salah satunya kembali lagi untuk melestarikan budaya kita. Jadi itu salah satu kenapa saya berkecimpung di dunia perkerisan, dan lebih bisa istilah saya tonjolkan di dalam karya saya itu tidak hanya semata-mata keris polos, ada sentuhan seni yang lebih saya tonjolkan di sana, dan memang ini bisa dibilang suatu keunggulan untuk kalau kita berbicara ke nilai, bisa dibilang nilai jual atau nilai spiritual, nilai karya gitu. Nah ada suatu tonjolan di dalam karya saya adalah keris dengan ukiran. Keris dengan ukiran, bisa itu simbol bun atau tanaman, bisa disebut bunga, daun dan sebagainya. Juga di keris saya ada simbol makhluk mitologi Bali. Salah satunya adalah singa, naga, dan juga perwujudan dewa, mungkin asura juga ada di karya-karya saya. Nah, itu saya warisi dari keturunan. Jadi bapak saya pun seperti itu, kakek saya diceritakan sama bapak juga karya-karya beliau hampir semua, dan terus terang saja untuk membuat keris kembang kacang sampai sekarang saya belum bisa. Terus terang saja keris istilahnya pakem kembang kacang saya tidak tahu bagaimana awal caranya membuat, bakalannya bagaimana, sampai sekarang belum tahu. Karena apa? Bapak saya pun sama tidak bisa, dan beliau menceritakan nak ulingi peka bengai keris seperti ini. Jadi catatan peninggalan beliau, teori-teori itu pesikutan tidak ada memang bagaimana caranya membuat keris polos atau keris kembang kacangan, keris Indrakusuma itu saya belum bisa. Malahan yang saya pelajari itu keris yang ada tambahan nilai seninya di sana. Tapi saya sendiri pelajari istilahnya setelah mendalami keris, apa sih sebenarnya maknanya keris non simbol, bahasanya non simbol dan keris simbol atau keris yang ada ukiran. Ternyata maknanya sama, hanya yang membedakan adalah nilai sentuhan seninya. Karena terus terang saja kita masyarakat Bali atau individu Bali tidak hanya stuck sampai di sana saja. Masyarakat Bali ini kreatif, tidak mau terbelenggu sampai di sana saja. Beliau leluhur dulu menggali potensi dirinya, bagaimana caranya ini lebih terkesan Bali. Contoh saja ketemukan di sekarang ini duduk di samping saya ada Pak Keduk. Beliau motor diukir lagi, tidak setak di sana kan ada sentuhan Balinya di sana, ada ukiran, ada ornamen Bali. Berarti ini individu Bali itu tidak puas dengan yang sudah seperti sekarang kita temukan. Kita terus gali lagi bagaimana caranya lebih bisa dinikmati orang, dan tentunya menonjolkan seni Balinya gitu. Ya kurang lebih seperti itu istilahnya
yang bisa saya paparkan, dan menyangkut apa itu fungsi keris kemarin sudah dijelaskan sama Bledek Prade, apa namanya, itu tidak lepas dari apa yang kita lakukan di Bali sebagai pelengkap budaya, juga pelengkap busana kalau kembali sekarang. Nah, lanjut kembali tadi Mbak Dewi sedikit menyentuh bilang senjata perempuan. Nah, saya pernah diceritakan sama pengelingsir tiang. Jadi kenapa keris itu yang laki-laki membawa seselet di zaman dulu itu sebenarnya adalah proteksi atau bisa dibilang senjata untuk bela diri di zaman dulu. Ini saya berbicara di zaman dulu. Nah, jadi kalau laki-laki keris itu untuk memproteksi diri, yang perempuan bagaimana? Itu pertanyaan saya dulu pada leluhur saya. Loh, yang perempuan ada, yaitu tusuk konde. Jadi tusuk konde salah satu perhiasan juga, anggap seperti kita seselet seperti ini, itu termasuk sekarang kan perhiasan juga, dari fashion masuknya. Yang cewek itu adalah tusuk konde. Kenapa? Karena kalau perempuan bawa keris kan kayaknya nggak nyambung gitu dengan kepribadiannya perempuan. Jadi tusuk konde itu adalah salah satu perhiasan yang dipakai perempuan, itu bahannya wesi aji, bahannya sama dengan bahan keris. Bahan keris, terus satu-satunya benda yang bisa melindungi si perempuan ini saat menemukan bahaya. Contoh misalnya ini mau diperkosa sendirian, jadi dia harus punya alat untuk bela diri. Nah, salah satunya adalah tusuk konde yang paling bisa cepat diambil dan untuk membela dirinya. Nah, itu yang sempat jelaskan kemarin sama Mbak Dewi. Perempuan punya gitu, sempat ngobrol panjang lebar lah bagaimana keris zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Oke, kirang rangkum maupun seperti katur tiang. Tapi sedikit deh, Beli Bande Juna. Kalau menurut Beli Bande Juna, kalau misalnya kita bandingkan antara fungsi yang dulu sama yang sekarang, fungsi keris yang dulu hingga sekarang, itu mengalami perubahan kan? Ya, menurut saya sendiri itu sangat mengalami perubahan. Kalau dulu keris di zaman kerajaan lah anggap itu sebagai salah satunya untuk pembelaan diri, senjata tempur bisa dibilang. Kalau sekarang kalau bicara senjata tempur kan mending bawa pistol sekarang daripada bawa keris kan gitu jadinya. Nah, sekarang perubahannya adalah keris sebagai pelengkap fashion. Karena supaya budaya kita tidak tenggelam, kan istilahnya kalau nggak dijadikan fashion ini pasti ditinggalkan jadinya. Kalau sekarang dijadikan fashion karena ganteng lu kalau berpakaian adat Bali pakai seselet itu. Ya, ganteng lu. Kalau peminatnya sendiri, kalau dibandingkan dulu sama sekarang, lebih banyak dulu atau sekarang peminatnya? Kalau dibandingkan, saya kan lahir di tahun 90-an. Dari 90 sampai tahun 2000 itu terus terang saja agak kurang. Tapi dari 2000 mulai itu sampai sekarang lah bisa dibilang 2020 ke atas mulai meningkat. Jadi karena ada komunitas-komunitas pecinta keris juga di sana. Salah satu tujuan dari komunitas itu adalah yang pertama adalah membangkitkan kembali budaya meseselet. Meseselet itu salah satunya ada yang bilang tadi pelengkap busana, fashion. Kedua, untuk masyarakat Bali bisa mempunyai minimal satu keluarga satu keris. Itu sebenarnya salah satu tujuan komunitas-komunitas yang ada di Bali. Seperti itu. Ini salah satu cara kita untuk membangkitkan kebanggaan kita. Sama halnya kalau kita bangga punya pasangan gitu, masa kita nggak mau ngejaganya sih? Jadi ketika kita merasa punya rasa bangga, pasti kita ingin menjaganya. Benar nggak? Kalau misalnya Anda punya bangga gitu, punya istri, punya pacar yang cantik tuh bangga, masa nggak mau dijaga? Pasti mau ngejaganya kan? Gimana ngejaganya biar nggak direbut sama orang lain? Saat kita merasa bangga sama yang punya loh ya. Itu perlu waktu 3 bulan biar bisa ngomong kayak gitu, Pak. Pak Dewi, tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih sudah malam hari ini kita kedatangan
Dewan DPRD Kota Denpasar kita, Bapak Wandira, yang sudah menyempatkan dan luang waktunya untuk menghadiri pameran keris kedutaan Bali, Suksuma, Yan Wandira. Dan terima kasih Komandan, Ketua BNN Kota Denpasar kita yang hadir malam hari ini. Pak Dokter, selamat hormat. Kita berkumpul di sini, banyak orang-orang besar yang berkumpul di sini, tentunya makin menambah semangat kita, yaitu api-api ageni tadi yang telah dikobarkan. Tadi sudah banyak bicara sama Pak Ade Undit, kenapa ngambilnya Atangi Ageni ya? Atangi Ageni, kita bangkit, kita sinarkan, kita bangkitkan api-api suci yang berada di pelosok-pelosok desa menjadi api Sebuana, menjadi api Amertasari. Kalau tidak ada yang hadir di sini, kalau nggak ada yang datang di sini, tentunya semangatnya nggak ada sampai detik ini. Astungkara Keris Kemerdekaan ajak. Baik, tadi setelah kita dengarkan ulasan bersama Pande Juna sebagai perwakilan Keris Karangasem, selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak Ide Bagus Made Asmara dan selalu kasmaran. Itu dia yang mau saya tanyakan. Dan dia terkenal dengan nama Ide Bagus Ceng. Ide Bagus Ceng. Ide Bagus Ceng. Aduh Ji, sebelum ini Ji, saya yang bertanya sama Natu Ji, karena keris tidak lengkap tanpa busana. Busana itu entah rangkel, entah sarung, dan entah apa yang Atu Haji mengilhami ketika Atu Haji adalah sebagai tokoh seniman lukis, tokoh seniman yang sangat terkenal di tempat Sirik. Apa yang membuat Atu Haji selalu terilhami, selalu mengajarkan yang namanya seni pahat dengan Atu Haji? Silahkan bercerita sedikit. Oke, semua atur yang rekan-rekan tiang sarang samiliki tiang sedikit karena danganan gitu. Tiang sebenarnya rupa jurusan lukis modern, tapi menyebabkan tiang istane kenten karyanan danganan gitu. Bentuk kegelisahan di tindak tiang yang tiang takutkan itu nanti kedepannya nanti tapi astane budaya dan tradisi leluhur yang diwariskan oleh leluhur itu nanti takutnya punah gitu. Yang tiang kenten semalihne mangdo semuton sarang sami uning tapi fungsi dangan itu adalah dangan arti dangan itu kan gampang artinya nyaman gitu. Tapi mekenah laga mangdo nyaman gitu. Santuan keris tanpa danganan, tanpa aksesoris lainnya tidak lengkap ya. Makanya yang itu enten kegelisahan untuk napi astane ngarianan danganan, mengajarkan budaya dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur. Yang khususnya berada di tempat Sirik. Yang berada di tempat Sirik. Dan beliau sangat khas sekali dengan Ide Bagus Ceng, kekayaannya sangat khas sekali. Dan beliau itu apa yang membedakannya? Bayunya kebiak-kebiut. Bayunya kebiak-kebiut. Ya, karena saya tahu walaupun kolektor siapapun membawa karya ke sana atau membawa karya ke sana, kalau Atu Haji bilangnya, aduh, yang saya mau kita ngukir, saya ngidang, tidak bisa dibayar beliau kalau ketika beliau sudah bilang, tuh yang saya mau kita ngukir. Luar biasa, seniman yang sesungguhnya ya. Jadi semuanya nggak bisa diukur dengan uang. Aduh, kebiak-kebiut sekali. Karena beliau juga tidak mendalami yang namanya seni pahat, dan beliau juga adalah bersama Keduk yang mendalami seni patung. Paman sama beliau juga Atu Haji sareng Paman Keduk kadang-kadang mengikuti seni pahat, seni patung. Dan kita akan bertanya kepada Paman Keduk. Misi mau Pak Man ini. Ya saya di sekolah Keduk deh. Dia juga sama adanya. Ampun. Dia tak canda-canda tuh. Dia mencanda-canda tuh. Dia canda-canda. Tujuannya canda-canda ini adalah mengajak anak muda ini loh seniman-seniman. Canda-canda tapi serius ya. Canda-canda tapi serius. Kita dalam diam lah. Tanpa Pak Dek tidak bisa berkumpul di sini. Ya kita akan bertanya dengan Paman Keduk sebagai salah satu tokoh
seniman muda Denpasar kita akan bertanya kepada Paman Keduk, tanggapan Paman Keduk tentang acara pameran keris kedutan lokalan Bali ini terlaksana. Paman sebagai tokoh seniman anak muda Denpasar, gimana tanggapan Paman tentang terlaksananya pameran keris kedutan lokal Bali ini, Paman? Durus. Suksma sebelumnya rekan-rekan Bayun dia runtak lagi. Nah, yang sebenarnya diundang, sangat terima kasih sekali kepada Pak Dek yang sudah menggelar acara ini. Sebenarnya saya sudah sempat menolak karena saya tidak tahu tentang keris. Tapi setelah saya pikir-pikir, sekaranglah saatnya saya untuk belajar mengenal produk-produk yang sudah diwariskan, yang sudah bertahan sampai sekarang gitu. Jadi yang saya pikir secara teknis semuanya bisa dipelajari. Yang namanya tradisi atau budaya yang susah dibuat. Nah, karena itulah saya menghadiri acaranya Pak Dek di malam hari ini gitu. Jadi lepas dari makna keris, mungkin secara awam saya berpikir keris itu adalah sebuah senjata, sebuah kewisesan, atau saya catat sedikit identitas diri, mungkin pertahanan, kewibawaan, mungkin kekuatan, proteksi yang sudah diceritakan. Jadi secara fungsional memang keris itu sekarang hanyalah sebuah karya seni yang akan dikawinkan dengan passion, mungkin seperti itu ya. Tapi saya secara berpikir tadi harus mendapatkan langsung secara impress lah, istilahnya saya harus memikirkan apa sih di balik makna ini gitu. Jadi saya sempat memikirkan gitu ya? Arahnya mungkin ke sebuah senjata itu sudah tidak lagi seperti benda tajam gitu. Mungkin alih fungsikan fungsinya sebagai tajamnya, simbol tajam di keris itu sebagai penajaman ilmu pengetahuan. Terus sebagai senjata pertahanan gitu, yang mungkin bisa diimplementasikan ke situasi di Bali saat ini gitu. Jadi saya tidak tahu banyak tentang detailnya masalah-masalah yang ada di Bali, tapi secara sosial media saya mendengar sedikit kegelisahan yang ada di Pulau Bali ini. Nah, mungkin momen acara keris ini saya ada harapan sedikit dari sebuah simbol keris ini, kita itu bisa mengambil makna dari keris itu, bagaimana kita mensenjatai diri kita, entah itu dengan ilmu pengetahuan, entah itu dengan apapun itu makna dari keris itu, kita untuk mempertajam diri kita ya, memfungsikan kembali makna keris itu untuk menjaga Bali itu gitu. Kita kembali ke fungsinya, jadi bukan karena materialnya yang tajam. Iya. Pengetahuannya tersimpan dalam keris itu nanti diamalkan sebagai diimplementasikan untuk menjaga Bali gitu. Untuk menjaga Bali, memproteksi diri kita, karena selama ini banyak kegelisahan tentang Bali kita, seperti yang apa kita sempat bicarakan dengan Pak Mat. Sementara waktu ini kita masih dijajah. Jadi ibaratnya jika dimisalkan situasi kondisi ini adalah sebuah peperangan, alat senjata yang kita miliki itu sudah ada, sudah ready. Sebenarnya jadi, kita sudah punya senjatanya. Ya gitu. Namun, jadi lebih. Tapi kan eranya sekarang itu mungkin di gambaran saya penjajahan tuh bukan baku perang lagi. Bukan baku perang lagi. Penjajahan tuh bisa jual beli atau apa itu. Seberapa sih besarnya Bali itu dan seberapa sih mata uangnya kita. Jika Bali yang pulaunya kecil ini dibayar dengan mata uang yang berkali lipat besar, cepat kok hilang Bali itu gitu. Dan dijajah itu adalah pesisir.
seperti yang Pak Man bilang. Mungkin bahasa saya dijajah ya, karena di peta pun sudah ada peta baru kok di blocking gitu. Ya mungkin kegelisahan saya itu seperti itu. Mungkin Pak Man sempat bicara dengan saya dan kita bicara tentang biarkan dia berbudaya, ambil tanahnya, ambil kekayaannya, Bang ya berbudaya, tapi ambil tanah ya, ambil mata pencahariannya dan berbudaklah dia. Mungkin setelah acara pameran keris lokalan Bali ini, gimana caranya kita memproteksi diri kita dengan ilmu pengetahuan yang tersimpan di bilah keris itu yang kita tuangkan dalam bagaimana cara kita mempertajam kembali ide kita untuk mempertahankan kita. Dewasa ini kan sempat kita bicarakan sebagai anak muda Denpasar kita, dewasa ini kita masih dijajah. Buktinya banyaknya tamu ngamuk, banyaknya tebing-tebing dibangun. Kita masih dijajah. Kita masih dijajah. Ya, mungkin makna proteksi kita sebagai menggali sebuah makna keris, proteksi, ketajaman, kekuatan, kewibawaan, itu bisa dilakukan. Ilmu pengetahuan juga Pak ya. Jadi ya yang pertama ya pasti yang tertinggi dari keris itu adalah ketajaman. Yaitu ujung mungkin bisa dikatakan simbol dari ilmu pengetahuan. Itu yang utama dulu, baru kita ke bagian yang lain gitu. Tanpa ilmu pengetahuan kita itu bukan apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya pujalah Dewi Saraswati setinggi-tingginya. Leluhur kita memang sudah mengajarkan kita dari dulu ya, makanya semua sudah banyak membuat simbol-simbol yang mana simbol-simbol itu kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Bali ini akan aman, ajak dan selalu bisa berkreasi gitu. Jadi kalau kita selalu berkreasi, berkesenian tanpa melindungi Bali itu, yang kita miliki itu kedepannya hanyalah karya seni aja, Balinya hilang. Benar. Karena orang kesini sebenarnya bukan hanya sekedar mencari pantai. Selain kita melestarikan tradisi kita harus cinta tanah air itu harus kita junjung. Sekarang di media sosial, tanah di pesisir pantai, terutama di pesisir pantai harga 200 juta. Seberapa sih 200 juta itu untuk orang asing kan gitu? Betul. Iya. Kan mudah. Kalau ada orang asing, misalnya contoh ya orang gila, konglomerat, banyak uang, pencetak uang. Berapa luasnya Bali saya beli? Berarti Bali itu kan hilang jadinya. Mungkin dari makna-makna tentang keris itu kita gali, kita jaga Bali ini dengan sebuah simbol keris. Setuju Pak nggak teman-teman? Setuju. Tepuk tangan untuk Bapak Keduk. Kita tidak melihatnya dari bahan material yang telah membuat keris itu sendiri, tapi kita kembali ke makna dari dibuatnya keris itu sendiri untuk kita 3 jam mengupas ini di bengkel loh Bang ya. Saya setuju, luar biasa sekali ya seniman kita, luar biasa. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi buat Keduk. Oke. Dan kita akan bertanya kepada salah satu senior pandai kita yang berada di Gianyar, yaitu Pak Pandis Madi Sabar, salah satu senior. Kita akan bertanya, ini hal yang terpenting yang perlu anak muda ketahui. Beliau ini adalah praktisi keris, ahli cuci dan ahli mewarangan. Karena keris, ketika kita akan yang tumpak landau, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita akan membersihkan keris, entah itu kita akan merawat keris, entah itu kita akan ngotonan keris. Dan kepada anak muda, agar anak muda kita mendapat ilmu pengetahuan, kengken caranya nak ngedasang keris akan dikupas oleh beliau sekarang. Silakan Pak Pandai Sabar. Engken cara nak mersihan keris. Hal-hal apa saja yang dilakukan, bahan-bahan apa saja yang disediakan. Durus. Kita wajib tahu, biar kita tidak sembarangan. Komunikasi Pak Kadewit atas kalah niki. Si gurungnet yang harus ngobrol niki, ting tulis yang dan foto saminnya hadir niki. Request kita yang paparan tentang perawatan keris daripada wenten tan manut di mana yang harus pengapura durus cenderung yang ngatur pengatur tamu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini kita yang sedikit lagi memaparan tentang perawatan keris. Seperti kita ketahui, ada keris itu terbuat dari besi. Otomatis besi musuh utama itu adalah karat. Nah, keris ini tata cara perawatannya ada, kita bagi dulu keris ini dibagi 3 sesuai dengan keris yang ada. Itu keris sebagai fungsinya itu keris
Pinaka Pusaka, keris Pinaka Agaman, dan keris Pinaka Pianel. Nah, yang paling susah untuk nyuci niki adalah keris Pinaka Pusaka. Susahnya tapi prosesnya yang susah. Kalau proses untuk bisa dicuci macam niki, kalau proses pewarangannya sama aja. Adapun tentang pewarangannya niki, bahan-bahan yang kita gunakan, kalau itu pertama kita untuk menghilangkan karatan ada, kalau kita zaman dulu sebelum ini, kalau zaman makin kan udah pakai kimia yang banyak ya. Dulu kita pakai yang namanya air kelapa atau bisa air cuka. Nah, air kelapa ini, air kelapa tua, keris yang sudah karat itu kita rendam sampai kira-kira 3 hari atau 5 hari, nah, sampai karat itu terkelupas. Jika itu masih membandel, kadang-kadang kita menambahkan yang namanya buah mengkudu atau buah nanas untuk mempercepat proses penghilangan karatan. Nah, setelah ini proses penghilangan karatnya, itu kita bersihkan. Sekarang kita pakai yang sifatnya basah, itu pakai wing. Kalau dulu kita pakai buah kerak. Nah, itu untuk menghilangkan sisa-sisa bau dari asam yang melekat pada keris. Nah, setelah itu kita pakai asamkan lagi. Nah, kita istilahnya memutih pakai jeruk nipis dengan oleskan searah itu berkali-kali sampai dia bersih total dan kayak ada pori-pori bekas karat belumnya hilang. Nah, proses selanjutnya kita pakai warangan, itu sejenis arsenik kalau kita tahu kimia. Nah, itu warang itu tujuannya adalah memunculkan pamor yang ada dalam keris. Karena keris ini terbuat dari 3 bahan, yaitu dari besi, nikel, dan baja. Kalau niki tidak ada proses terakhir dicuci pakai warang, pamor itu tidak akan muncul. Nah, dalam hal ini kita untuk perawatan keris setelah muncul itu ada lagi perawat itu diminyakin. Dalam perawat ini yang bagi 3 nih, ada istilahnya ngewangsuh, ada istilahnya warangin, ada istilah minyakin. Kalau ngewangsuh itu biasanya dilakukan pada saat puja wali, jika di pura atau di rumah itu ada keris, dan keris juga sering kita lakukan ngewangsuh itu sebelum dikasih upacara pada hari tumpak landep. Om Swastiastu, teman-teman. Om Swastiastu. Om Swastiastu, teman-teman dan para undangan dan para peserta pameran. Adapun harapan kita bersama setelah acara ini terselenggara adalah agar rasa cinta dan rasa sayang anak muda Bali itu kembali bangkit. Sesuai dengan tema kita adalah Atangi Ring Agni. Mari kita bangkit. Atangi itu berasal dari kata tangi, bangun, bangkit. Mari kita bangkit. Kembalikan, nyalakan api-api suci yang berada di setiap kabupaten kita. Menjadilah geni Sebuana. Menjadilah geni Sebuana. Apa itu geni Sebuana? Geni sebumi, sejagat, Buana itu jagat. Mari kita kumpulkan api-api kecil yang berada di seluruh pelosok-pelosok desa menjadi satu kesatuan, menjadi api Bali itu sendiri, dan menjadilah api Amartasari. Ketika api Amartasari itulah ketika kita mengumpulkan api-api kecil menjadi api Sebuana dan bisa bermanfaat kepada pandai yang bisa menjadi UMKM lokalan Bali itu sendiri. Seperti itu. Mari kita sebagai anak muda Bali, anak muda Denpasar, mari kita bangkit agar kembali rasa sayangnya, rasa cintanya kepada keris kadutan lokalan Bali kita. Mari kita jaga, mari kita lestarikan, dan mari kita pupuk kembali ilmu pengetahuan kita tentang nilai-nilai yang tersimpan di dalam suatu bilah keris itu. Ayo. Lang. Ayo, temur kosi. Ya, seperti itu. Kita kembali mengumpulkan api-api suci agar bisa menjadi api Amartasari dan bisa menghidupkan anak cucu kita. Astagfirullah, lewat pameran keris ini terselenggara berkat teman-teman semua, berkat support dari para sponsor, support dari para sahabat,
yang mengajak kita bersama menjadi kesatu kesatuan. Pameran keris kedutaan lokalan Bali ini menjadi suatu bagian dari ulang tahun Kota Denpasar kita yang tercinta ini khususnya. Dan pada masa ini kita aturkan dan turun ke mana-mana. Dan kita bertaruh sandi melinggo melinggi nyata dan pikir. Kita bertaruh sandi melinggi empat mosano. Kita bertaruh sandi melinggi hitungan karang yang sudah menjaga dan memberikan aura positif. Ketika acara pameran keris lokalan Bali ini, alam semesta memberkati kita semua lewat api suci rahasianya, memberikan kita amur lestari. Para masa jangan doakan Om Santi 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 Om. Dan semoga ini menjadi agenda tahunan pada ya. Kalau bisa 6 bulan sekali gimana? Sekitar. Menjadi agenda tahunan dulu sekitar karena prosesnya lama. Karena Pandai itu membuat karyanya minimal 10 tahun. Satu tahun. Mungkin ya 3 tahun sekali lah kita bikin pameran seperti ini agar terciptanya kembali dapur-dapur ketika anak muda itu pasti akan berkompetisi, akan membuat karya. Ini loh kedutaan Bali kita dan akan kita pamerkan di pameran lokalan Bali selanjutnya, mungkin entah di 2027 atau selanjutnya, dan kita tunggu karya-karya teristimewa dari para pandai-pandai Bali kita yang akan dikembangkan selanjutnya. Big respect pada ya, inilah Bali kita. Pokoknya lokalan not dead. Lokalan not dead. Lokalan not dead. Lokalan selalu hidup dan lokalan selalu bersinar. Atangi Rik Ageni. Ya. Dan menurut saya juga baru tahu bahwa Pandai di Bali itu nggak cuma berperhiasan ya. Dan saya baru tahu masih dan teman-teman keluarga Pandai itu masih banyak di Bali yang masih menjadi pengrajin keris. Ya. Dan semoga kedepannya di Pandai, ya, saya berharap jadi agenda tahunan pada ya. Karena yang sekarang pameran kita tahu tahun depan yang nggak ada sekarang datang, tahun depan bisa datang. Ya. Lagi pada, semua juga sudah diundang dan paling penting kita mengucapkan terima kasih kepada DNA, Bapak Hendar dan para seluruh jajarannya yang sudah membantu para teman-teman dan para sahabat yang berada di MDA itu DNA yang sudah memberikan kami ruang, tempat dan waktu untuk mengedukasi, memamerkan karya-karya tempaan para pandai Bali kita perkenalkan kepada masyarakat. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Wali Kota karena bagian pameran keris kedutaan lokalan Bali ini adalah bagian menjadi ajang ulang tahun Kota Denpasar kita. Kita bangga menjadi Denpasar. Denpasar nih bos. Siap semua deh ya. Salam semua deh. Dan boleh satu deh. Ya siap. Dari pesisir untuk Denpasar.